Selamat malam ibu-ibu semuanya. Selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya, bagus. Jadi saya mau menyampaikan materi baru pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya dulu kepada ibu-ibu. Bulan lalu masih ingat enggak materi pembelajaran kita apa? Masih Bu, Tentang apa ibu? lingkungan yang sehat Bu. Iya, lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Sering cuci tangan Bu. Iya, betul. Lalu ada lagi kira-kira? Kebersihan di rumah. Di rumah, iya, betul. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Iya, betul. Berarti masih ingat ya? Oh, udah sering nggak cuci tangan di rumah ibu? Sering. Harusnya udah sering, apalagi sekarang kan ada virus corona nih ya. Supaya kita terhindar dari virus itu, salah satu kebiasaan cuci tangan yang baik itu merupakan salah satu pencegahan virus corona ini tadi masuk ke dalam tubuh kita. Bukan hanya virus corona saja, tapi virus-virus yang lain atau bakteri-bakteri kuman-kuman yang ada di tangan kita ataupun di tubuh kita ya bisa tidak menyebar atau tidak menular ke dalam diri kita. Begitu ya ibu-ibu ya? Sudah diterapkan cuci tangannya di rumah? Sudah. Oke, menggunakan apa? Sabun. Iya, betul. Berarti udah paham ya. Berarti kita cuci tangan paling tidak menggunakan sabun. Kalau sekarang kan digembar-gemborkan nih pakai hand sanitizer. Sebenarnya pakai sabun saja pun sudah cukup. Meskipun nggak bisa kita bilang 100% itu sudah bagus ya, artinya sudah cukup. Dan usahakan di air yang mengalir. Iya, benar. Udah pintar kali orang ibu ini ya. Oke, jadi pada bulan ini kita mempunyai materi yang baru. Materi yang tentang seputaran anak. Udah ada anaknya ya? Yang misalnya yang sudah lansia, iya. Ibu udah ada anaknya. Iya, jadi kita membahas tentang seputaran anak. Anak yang seperti apa sih yang dimaksud? Kira-kira kalau dibilang anak yang seperti apa itu, Bu? Ada yang tahu? Kalau anak, kalau saya rasa tahu itu anak dari ibunya lah. Iya, anak dari ibunya, betul yang dibilang ibu ini. Nggak mungkin anak yang dari ayah gitu. Sebenarnya sama saja gitu ya, karena anak ini ya dibuat oleh ibu dan ayah, begitu kan? Jadi untuk mempersingkat waktu kita, karena kita nggak punya waktu yang lama gitu, saya sampaikan aja. Anak yang dimaksud itu anak yang seperti apa? Seperti apa sih yang disebut anak? Anak adalah seseorang, baik itu perempuan ataupun laki-laki, dia masih berusia 18 tahun ke bawah, Ibu. Dia masih dalam kandungan pun udah disebut itu sebagai anak, meskipun kadang kita bilang itu istilahnya bayi gitu ya, atau janin gitu ya. Artinya kalau sudah di atas 18 tahun ke atas, ini bukan yang kita sampaikan nanti di sini. Kita hanya membicarakan anak yang berusia 18 tahun ke bawah. Nah, yang paling penting, yang paling sering terjadi di kehidupan kita itu, katanya pernah nggak orang ibu-ibu lihat di sini kekerasan kepada anak? Pernah. Orang ibu-ibu pernah nggak melakukannya? Pernah. Pernah. Ibu Vita pernah ya? Seperti apa contohnya, Bu? Memukul. Memukul. Selain itu? Memarahi. Ya betul. Jadi kekerasan ini ada beberapa jenisnya. Berarti tadi udah paham ya bahwa memukul itu juga termasuk salah satu kekerasan. Oke, jadi benar nggak kalau misalnya kita pukul atau kita marahi anak kita itu? Benarnya nggak benar lah. Sebenarnya kalau dimarahi itu dalam tempat yang jelas lah. Kalau memang waktunya mau dimarahi. Ya dimarahi. Bagaimana caranya memarahinya? Apakah dengan cara dimaki-maki atau Tidak. gimana? Jadi bagaimana? Kita Dinasehati. itu dengan nasihat yang baik. Iya, benar. Nasihat. Apa sehat lah. Iya, dan nasihat yang baik dan sehat gitu ya. Iya. Oke, jadi si anak ini kita boleh marahi tapi dengan cara yang benar, bukan harus dimaki-maki. Kadang kan ibu-ibu nih ya kebiasaan kalau misalnya marah, semua yang di kebun binatang keluar. Pernah Iya. nggak kayak gitu? Nah. Iya, semua yang di kebun binatang disebutkan. Ujung-ujungnya anak bilang, kita maaf kata ya ibu ya, kita bilang misalnya anjing kau, kita bilang sama anak kita. Terus apa dibilang anaknya? Bapak pun anjing katanya. Iya, mama pun anjing. anjing katanya. Jadi kan semua itu balik lagi ke kita gitu kan. Jadi intinya sebenarnya boleh kita marahi, tapi bukan marahi dengan cara yang kasar. Kita memarahi anak kita itu dengan cara yang halus. Oke?
tadi kan udah kita pelajari sebelumnya, kalau anak itu dimarahi atau dinasihati itu ada aturannya yang pada sesi sebelumnya. Ini kita berbicara tentang kekerasannya yang sering terjadi. Oke, kekerasan pada anak itu terbagi atas 3, ibu-ibu. Kira-kira yang ada yang tahu kekerasan seperti apa itu? Ada juga lah seperti anak dilibas-libas dengan tanpa alasan. Iya, dilibas tanpa alasan. Salah satu dulu. Tepuk tangan dulu. Jadi memang anak kalau misalnya dilibas itu termasuk juga dalam kekerasan. Jadi kekerasan ini terbagi atas 3 yang kita sebutkan. Jadi pertama kekerasan secara fisik, ya seperti memukul dan melibas anak itu termasuklah ke dalam kategori kekerasan secara fisik. Nah, kedua katanya kekerasan secara fisikis. Nah, kekerasan secara fisikis ini kadang efek sampingnya lebih mendalam kepada anak. Kenapa? Karena yang diserang di sini mentalnya. Batinnya. Iya, batinnya, Ibu. Kira-kira kalau memarahi itu masuk kemana? Hati. Ke hati. Berarti ini termasuk juga ke psikis tadi, bukan ke fisik. Kalau fisik, kita cubit anak kita. Setelah kita cubit, besok-besok dia melakukan hal yang sama, paling besok dicubit gitu kan. Kadang kalau kita melakukan kekerasan secara psikis, bisa saja anak ini mengingatnya sampai usianya tua nanti. Bisa saja. Kalau misalnya kita maki, misalnya kita bilang, bodoh kau ya, ini maaf kata ya ibu ya, kita bilang bodoh kau ya gitu. Si anak ini mungkin akan jadinya merasa dirinya akan selalu bodoh. Oh iya, mamaku pun dibilangnya aku bodoh, berarti benarlah aku bodoh. Begitu pemikiran mereka. Jelek kau. Iya betul ibu. Iya pak. Karena kalau kita bilang jelek kau, Iya. Sudah rendah diri lah dia. iya, minder. Iya Betul. pas betul yang ibu sampaikan. Jadi anak-anak ini jadinya minder pun bisa, kurang percaya diri. Artinya kan ini berdampak ke masa depan si anak. Bisa saja saat dia di sekolah atau berinteraksi dengan teman-temannya yang lain, Nggak dia ada keberanian. tidak ada keberaniannya. Karena dia menanamkan dalam dirinya itu kalau mamaku pun bilang aku bodoh, bilang aku jelek. Jadi itulah contohnya kekerasan fisik tadi ya ibu ya. Oke, selanjutnya katanya kekerasan secara seksual. Oke, seperti apa itu? Tidak ada yang tahu? Kalau katanya kekerasan secara seksual itu seperti yang kita sering lihat di TV itu seperti ini. Kebanyakan sekarang di anak sekolah, cara kekerasannya seperti itulah. Belum sewajarnya anak ini lanjut seperti yang dia buat itu, dibuatnya lah seperti itu dengan cara kekerasan. Seperti itulah saya rasa kalau Bagus, pas pendapat ibu. Tapi saya tambahi dan saya makin detailkan gitu ya. Maksudnya kekerasan seksual seperti misalnya si anak diperkosa, itu termasuk ke dalam kekerasan seksual. Bukan hanya diperkosa ibu-ibu semuanya. Perlu kita tahu, anak kita diraba bagian-bagian sensitif. Kita kan tahu nih, apalagi kita perempuan. Kalau misalnya diraba di tempat sensitif, itu juga termasuk kekerasan seksual. Oke? Nah, sekarang yang meraja di dunia itu, di dunia sekeliling kita, kekerasan bukan hanya ke perempuan, bukan ke anak perempuan, yang laki-laki pun banyak nih disodomi. Tahu ibu sodomi apa? Disodomi itu artinya si anak yang laki-laki ini juga diperkosa oleh laki-laki juga. Nah itu juga termasuk kekerasan. Jadi kita harus membuka pikiran kita. Kalau misalnya anak kita terkena lah misalnya sempat mendapatkan perlakuan yang seperti ini, kita harus dekati anak kita. Kadang kan efek sampingnya itu besar. Bisa saja dia menjadi diam. Ya iyalah, dia pasti takut kan melihat sekitarnya karena mungkin dia udah mengalami kekerasan secara seksual tadi. Jadi untuk mengatasinya itu harus dimulai dari kita. Karena kenapa? Pelaku kekerasan ini pun ada di sekitar kita. Orang ibu-ibu pernah nggak nonton TV? Ayah tiri memperkosa anak, atau ayah kandung memperkosa anak, atau saudara kandung memperkosa anak adiknya. Pernah nggak? Nah, jadi kalau kita lihat dari ini, pelaku kekerasan itu ada di sekeliling kita. Ya, apa iya bu? Iya. Dan bahkan kita pun atau ibu-ibu semua di sini juga menjadi pelaku kekerasan itu. Sebenarnya kalau apa? Kalau kita pukul anak kita,
kita udah jadi pelaku kekerasan nggak? Sudah. Iya. Jadi kalau boleh, mulai sekarang kita itu harusnya seperti apa? Ya, kalau kita seorang ibu di rumah tangga ini sebenarnya kalau ada anak perempuan ataupun ayah kandungnya sendiri, janganlah kita selalu meninggalkan anak berduaan dengan ayahnya. Dan kalau kita seandainya entah rumah tetangga, entah rumah siapa, janganlah berlama-lama di situ untuk mengatasi kejadian yang seperti itu. Bagus, tepuk tangan dulu. Berarti artinya kita sudah paham sebenarnya mencegah ini tadi. Artinya kita tinggal memantapkan untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya saya pesankan sama ibu-ibu semua di sini. Memang ibu-ibu lebih paham sebenarnya cara mendidik anak tadi. Tapi saya mengingatkan, kalau kekerasan itu sangat dekat dengan kita, terutama dengan anak-anak kita, kita harus berperan sebagai, tidak hanya sebagai orang tua saja, tapi berlakulah sebagai teman bagi anak agar, saya tanya dulu, kalau misalnya permasalahan kita, kadang kalau sama orang tua kita segan ya ngasih taunya, tapi kalau sama teman dekat kita pasti nggak sungkan-sungkan ya bercerita. Ya makanya kalau misalnya kita sebagai orang tua berlaku sebagai teman untuk anak-anak kita, mungkin kalau anak-anak ini tadi mengalami kekerasan, terutama kekerasan seksual tadi di luar, dia tidak akan sungkan-sungkan bercerita kepada kita. Benar. Iya, kenapa? Karena dia merasa kita itu teman dia, bukan hanya sekedar orang tuanya dia. Iya, dia tepuk tangan dia. Senang dia. Oke, jadi begitulah contohnya ya ibu-ibu ya. Oke, jadi ini anak yang aktif ya, tepuk tangan dia. Kita tadi tepuk tangan dia nggak mau ketinggalan. Oke, jadi kesimpulannya kita sebagai orang tua bisa saja menjadi pelaku kekerasan itu. Intinya kita mau nggak merubah diri kita, kita mau nggak mengubah perilaku kita, pola asuh kita untuk menjauhkan anak kita tadi dari kekerasan tadi. Itu semua kuncinya kepada kita masing-masing. Oke? Bisa diterima? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Coba mama apa? Tidak, Bu. Sudah jelas. Oke, berarti kalau tidak ada materi kita hari ini cukup sampai di sini. Saya berharap kita, tadi kan sudah kita dengar kesimpulannya. Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita besoknya. Dan kita berjumpa lagi di bulan berikutnya dengan materi yang baru. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di bulan depan.